Selamat menonton. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe channel ini. Ini tentang cinta, tentang hati, di mana semua orang memiliki cinta di hatinya. Ini tentang kesetiaan, ketulusan, dan kasih sayang. Sebuah perasaan dan perhatian, serta kebahagiaan yang sejati. Kita hanyalah manusia biasa, seperti yang pernah terjadi di dalam kisah ini. Langsung saja ini dia kisahnya. Malam itu, senyuman Imam yang hangat, membuat Nur merasa sedikit lega. Tapi saat ia menatap wajah Imam, Nur merasakan ada jarak yang begitu lebar di antara mereka. Meskipun mereka masih berada di ruang yang sama, cinta mereka masih ada, tetapi sesuatu yang lebih kuat mulai muncul di dalam hatinya. Sesuatu yang tidak bisa ia ungkapkan kepada Imam suaminya. Setelah makan malam, Nur duduk di depan cermin, melihat pantulan dirinya. Rambutnya yang panjang tergerai, tubuhnya yang tampak begitu seksi, terlihat besar dan padat, kulitnya yang mulus dan putih. Tetapi hatinya terasa kosong. Nur mencoba mencari jawaban pada dirinya sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya? Gumam hatinya. Bayangan Rohman tiba-tiba muncul kembali di pikirannya. Seperti ada sesuatu yang menarik Nur ke arah pria itu. Meskipun Nur tahu ini salah, tidak seharusnya ia mulai tertarik kepada Rohman. Membuat Nur merasa bingung. Dilema ini terlalu berat untuk dihadapi seorang diri. Saat itu, tiba-tiba saja ponsel Nur bergetar. Sebuah pesan masuk dari Rohman. Tanpa berpikir panjang, Nur membuka pesan tersebut. Jangan khawatir Nur, kita hanya berteman. Aku ada di sini jika kamu butuh seseorang untuk bicara. Pesan singkat Rohman semakin memperdalam kebingungannya. Nur tahu, Rohman ingin lebih dari sekedar pertemanan. Nur merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Sebuah perasaan dan kenyamaan. Apa yang harus aku lakukan? Nur bertanya pada dirinya sendiri. Merasa terjebak dalam perasaan yang semakin tidak terkendali. Malam itu, suasana begitu hening tanpa kata. Hanya terdengar suara jam dinding dan suara jangkrik dari luar jendela. Entah kenapa, ada jarak yang tak terlihat di antara mereka. Sudah beberapa waktu ini, Nur dan Imam jarang bercinta dan bermesraan. Bukan karena Imam tak cinta, bukan juga karena Imam berubah, tapi karena kesibukan kerja. Mungkin karena Imam kelelahan dan tak punya banyak waktu, atau mungkin sifat Imam yang terlalu kalem dan pendiam, membuat momen-momen itu semakin jarang terjadi. Sedangkan Nur hanya bisa menatap langit-langit kamar dalam gelap. Nur merasakan rasa hampa yang perlahan membesar dalam hatinya. Meski dalam hatinya ada keinginan, ingin diperhatikan, diberi kasih sayang dan kebahagiaan dari Imam suaminya, namun rasa malu dan keraguannya selalu menahan Nur. Nur belajar untuk diam, berusaha menahan rindu dalam hati, sambil menghibur dirinya bahwa Imam pasti akan sadar dengan sendirinya. Nur menghela nafas pelan. Ia mencintai Imam, sangat mencintai suaminya, tapi kehangatan itu perlahan tidak cukup untuk mengisi kekosongan di dalam hatinya. Pikiran Nur mulai melayang, membayangkan wajah Rohman yang tampan, yang tiba-tiba saja melintas di pikirannya. Tatapan mata Rohman seolah mampu menembus hati Nur. Nur memejamkan mata erat-erat, mencoba mengusir bayangan Rohman. Namun, sedikit demi sedikit, perasaan itu kini mulai tumbuh secara perlahan, membisikkan sesuatu tentang perasaannya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Nur merasa gelisah dan resah, karena sosok Rohman terus terlintas di benaknya. Seiring berjalannya waktu, hari-hari yang Nur lewati belakangan ini terasa begitu monoton. Pagi hari Nur berangkat ke kantor, menghabiskan waktu di balik meja, mengurus laporan, bertemu klien-klien yang rewel. Setibanya di rumah, Nur harus berganti pakaian, pergi untuk memeriksa peternakan ayamnya, yang berada di belakang rumah. Begitulah rutinitas Nur setiap hari. Sementara Imam suaminya
Sibuk, ia sering pulang malam. Kadang Nur sudah tertidur di depan televisi. Sebelum Aji sempat mengucapkan selamat malam. Tapi mereka tetap saling mencintai. Tapi kesibukan perlahan membuat celah di antara mereka. Hari itu, setelah pulang ngantor, Nur mengganti pakaian kerjanya dengan pakaian santai yang tipis, celana pendek yang sedikit longgar. Lalu ia berjalan menuju tempat peternakan ayamnya yang berada di belakang rumah untuk mengambil telur-telur ayam yang akan segera dikirim hari ini. Saat itulah, suara motor tua terdengar mendekat ke tempat peternakan ayam milik Nur. Nur menoleh, melihat Rohman tetangganya, pria yang selama ini selalu hadir di hati dan pikirannya. Nur lagi sibuk ya? Sapa Rohman dengan senyuman manis di wajahnya. Nur tersenyum senang. Biasa lagi mengambil telur-telur ayam. Rohman turun dari motornya, membawa beberapa karung pakan baru. Ini aku bawain pakan campuran baru. Katanya bagus untuk produksi ayam petelur. Ucap Rohman sambil meletakkan karung-karung itu di tanah. Lalu Nur menghampiri Rohman, mengelap keringat di wajahnya. Kaos tipis yang melekat di tubuhnya memperlihatkan lekuk bentuk tubuhnya yang putih dan mulus. Terlihat dengan jelas. Tapi Nur tidak menyadari hal itu. Bagi Nur, Rohman adalah tetangganya sekaligus teman lamanya. Tidak lebih, mereka mengobrol ringan. Tidak jauh tentang ayam dan pakan. Tentang harga pasar yang naik. Tentang cuaca yang mempengaruhi produksi telur. Hanya obrolan biasa tentang bisnis mereka. Tidak ada yang aneh. Hanya saja sesekali Rohman tersenyum dengan cara yang aneh. Sorot matanya yang tajam terasa masuk ke dalam hatinya. Ayam-ayam kamu sehat dan besar, ucap Rohman sambil tertawa kecil. Nur hanya ikut tertawa dengan perasaan canggung. Namun, Nur menepis perasaan aneh itu. Mungkin hanya pikirannya saja yang terlalu berlebihan. Rohman memang orangnya ramah dan sopan. Dari cara ia menatap dan mengobrol, memang lembut dan penuh perhatian. Setelah selesai membantu menurunkan pakan, Rohman duduk santai di kursi bambu. Sementara Nur tetap berdiri sambil memberi makan ayam-ayam. Imam mana Nur? Aku tak pernah melihatnya. Tanya Rohman dengan santai, sambil memainkan rokok di tangannya. Nur menoleh dan tersenyum tipis. Dia sibuk kerja, pulang malam terus. Rohman mengangguk. Laki-laki kalau lagi cari nafkah memang begitu. Tapi jangan sampai lupa istri di rumah, ucap Rohman sambil tersenyum kecil. Nur hanya tertawa kecil. Bagi Nur itu hanya candaan biasa. Rohman orangnya memang sering bercanda. Mereka mengobrol sebentar lagi, sebelum akhirnya Rohman pamit, meninggalkan Nur. Bagaimanapun, kehadiran Rohman tadi membuat sore itu tidak terasa terlalu sepi. Tapi jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang tidak bisa ia mengerti. Sesuatu yang membuat jantungnya berdebar tanpa alasan. Sesuatu yang samar namun penuh tanda tanya. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa bantu like, komen dan subscribe channel ini.